Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai topik berpikir bijak menghadapi kehidupan. Kehidupan adalah sebuah proses yang terus bergerak secara dinamis. Kadang kita dihadapkan pada satu dilema ketika harus berhadapan dengan proses kehidupan dan bertanya dalam hati, sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? Mari kita merenung sejenak tentang kehidupan ini. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan kehidupan ini dan apa yang harus kita lakukan ketika harus berhadapan dengan proses kehidupan ini? Akan muncul banyak pandangan mengenai kehidupan ini. Ada yang memiliki pandangan bahwa hidup adalah sekedar menjalani dan tergantung pada keagungan yang maha kuasa. Di sisi lain, ada juga yang memiliki pandangan bahwa hidup ini harus diisi dengan kebaikan, karena dengan kebajikan yang sudah kita lakukan akan mendapatkan pahala yang besar. Dan banyak lagi jawaban yang muncul ketika kita bertanya pada banyak orang tentang hal tersebut. Bagaimana dengan ajaran agama Buddha? Sebelum menguraikan apa yang diajarkan oleh Buddha tentang kehidupan, alangkah baiknya kita bertanya kepada diri kita secara pribadi, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita sekarang ini? Saya sering bertanya kepada umat tentang tujuan hidup mereka. Dan banyak dari mereka yang menjawab bahwa kehidupannya atau harapannya adalah kehidupan mereka akan jauh lebih bahagia. Mereka mengharapkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Mereka berharap hidup sehat, usianya panjang, dan berlimpah dalam keberuntungan dan materi. Mereka menganggap dengan memiliki semua itu hidup mereka bahagia. Pertanyaan berlanjut tentang apa yang dirasakan setelah apa yang didapatkan itu hilang. Tentu ini sebuah fenomena kembali ketika kita mengharapkan sesuatu, kemudian sesuatu itu sudah kita dapatkan, namun sesuatu itu akhirnya akan kita lepaskan atau sesuatu itu akan hilang. Apa yang kita rasakan? Sebagai contoh, kita ini yang awalnya sehat, kita ini yang awalnya baik, kemudian suatu ketika badan kita ini sakit. Nah, apa yang akan kita rasakan? Atau hal lain, misalnya ketika kita sedang bekerja, membangun bisnis, tiba-tiba bisnis kita hancur dan mengalami kerugian. Apa yang kita rasakan? Atau misalnya ketika kita sudah mengalami kondisi yang mapan secara keuangan, kaya, dan tiba-tiba berubah menjadi miskin. Jawaban mereka adalah sedih, kecewa, marah, dan reaksi negatif lainnya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan itu rasanya tidak terlalu lama dan memang tidak akan bertahan lama. Di beberapa momen saya sering menjelaskan bahwa kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menderita itu ibarat seperti gunung.
Jadi suatu ketika ada di bagian bawah, kemudian naik sampai di puncak. Kalau sudah di puncak dia akan turun lagi. Nah, itulah kehidupan. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesenangan, yang namanya kenyamanan itu memang ada, tetapi belum tentu bertahan lama. Maka kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Buddha mengajarkan kita untuk hidup secara realistis. Kehidupan ini bukanlah hanya ada di satu sisi saja, tetapi ada di dua sisi yang harus kita hadapi. Ada siang, ada malam. Ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk, ada menyenangkan, ada tidak menyenangkan, ada untung, ada rugi, dan seterusnya. Kehidupan selalu memiliki dua sisi yang kita anggap di sisi yang baik adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan dan manis, tetapi di sisi yang lain sangat-sangat pahit dan tidak menyenangkan. Tentu Guru Buddha mengajarkan dan tidak menampik bahwa ketika seseorang mengalami kondisi sehat, dipuji, beruntung, dan memiliki materi adalah kebahagiaan. Tetapi beliau pun mengatakan bahwa kebahagiaan tersebut tidak akan bertahan lama. Perubahan akan terjadi sewaktu-waktu dan kita tidak bisa menghindari perubahan itu. Umumnya orang akan berharap bisa menggenggam erat apa yang sudah dia miliki. Kebahagiaan, kenyamanan. Dan tentu pasti akan menolak setiap fenomena atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Saat itulah manusia dikatakan jauh dari kebahagiaan, dan tentu batinnya akan terasa sangat kacau. Realita hidup tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, sesuai apa yang disabdakan oleh Guru Agung, kita harus bisa berpikir dengan bijak menghadapi kehidupan ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah belajarlah dari pengalaman hidup, sekalipun dianggap sebagai pengalaman yang pahit. Itulah hidup. Kita harus bisa menerima setiap fenomena, setiap kejadian-kejadian yang baik ataupun kejadian-kejadian yang buruk, dan kita bisa mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran berharga yang ada di dalamnya. Bisa saja kalau kita tidak mengalami hal-hal yang tidak baik itu, kita tidak akan pernah bisa belajar. Maka belajar tidak hanya pada kondisi-kondisi yang baik, tetapi belajar juga pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Pasti akan ada pelajaran yang sangat berharga. Yang kedua adalah jangan cemas menghadapi proses kehidupan. Orang seringkali memikirkan masa depan dan masa lalu yang sudah tidak bisa kita rubah. Masa lalu yang sudah menjadi kenangan dan cerita harusnya hanya menjadi pelajaran. Kita tidak boleh hidup dalam masa lalu yang berkepanjangan, masa lalu yang terus saja mengikat kehidupan kita. Maka yang paling terpenting adalah kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita di masa mendatang. Lakukanlah perilaku-perilaku yang maksimal, optimal di dalam kehidupan ini, agar di kedepannya kita bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah jangan sia-siakan hidup yang sangat singkat ini. Hidup yang sangat singkat ini diartikan sebagai kita hanya mengalami beberapa fenomena saja, yaitu adalah tumbuh, berlangsung, dan padam. Jadi ketika kita sudah ada, kemudian kita bertahan beberapa waktu, lama-kelamaan kita juga akan meninggal. Berpikirlah bahwa hari ini adalah
hari terakhir kita hidup di dunia, sehingga kita akan selalu berupaya untuk melakukan hal yang terbaik hari ini. Kalau besok meninggal, maka kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik sebelum ajal kita nanti mendekat. Maka pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah berpikirlah secara dhamma. Dhamma itu mengajarkan fenomena yang nyata dalam kehidupan ini, membuat kita yang awalnya tidak baik menjadi baik, yang awalnya baik bertambah lagi kebaikan yang dia miliki. Yang kelima adalah jadikanlah Triratna Buddha Dhamma Sangha sebagai perlindungan kita untuk hidup. Langkah-langkah tersebut jika dikembangkan akan menguatkan keyakinan kita ketika harus berhadapan dengan proses kehidupan ini. Tidak ada lagi suasana ketakutan dalam diri kita menghadapi kehidupan ini. Untuk mengembangkan dhamma tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan upaya dan usaha yang sangat-sangat keras. Dan juga teruslah berupaya untuk mengevaluasi setiap tindakan yang sudah kita lakukan. Dhamma yang kita praktekkan akan mengubah cara pandang kita melihat kehidupan ini. Cara berpikir kita akan menjadi bijak melihat kehidupan ini, dan kita akan semakin dekat dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, itulah sedikit Dhamma sharing mengenai bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah agar kita lebih siap dalam menghadapi kehidupan ini yang sama sekali tidak bisa kita prediksi atau unpredictable. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit sharing ini memberikan manfaat, dan saya selalu berpesan, jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang berkembang jauh lebih baik dan baik setiap waktunya.